Oke teman-teman, terima kasih udah mau mampir di channel saya. Semoga sobat semua dimanapun berada tetap diberikan kesehatan lahir maupun batin ya teman-teman. Oke, di channel saya ini saya akan bagi tips soal pengalaman saya mengenai GERD atau gangguan kecemasan ya. Pertama, saya itu ngalamin gangguan kecemasan itu di tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu waktu itu kan lagi rame-ramenya COVID di Indo ya, di Indonesia. Itu awalnya sih belum ada gejala-gejala yang aneh-aneh ya teman-teman. Waktu itu aku tuh masih aktivitas normal. Awalnya aku kena gangguan kecemasan itu waktu tetangga aku ada yang meninggal kena COVID. Itu umurnya 35 tahun ya. 35 tahun itu terpaut 4 tahun dari saya 31 tahun ya. Itu pikiran aku udah mulai kacau, punya pikiran negatif. Itu dia tuh masih muda kalau udah meninggal, berarti kan emang COVID itu mengerikan waktu itu kan ya. Terus saya punya pikiran jangan-jangan nanti kalau misalkan saya kena terus saya kayak gitu ya, mulai kacau itu waktu itu. Kita tuh sebenarnya sehat, nggak punya penyakit apapun, cuma pikiran kita itu yang mendorong kita tuh berpikiran yang macam-macam ya teman-teman. Jadi seolah-olah itu pikiran kita itu menyuruh anggota tubuh kita buat ngerasa gejala-gejala kayak gini. Itu sebenarnya kayak gitu sebenarnya menurut saya loh ya. Terus gejalanya waktu itu aku itunya ya, malamnya itu mulai keringat dingin, terus badan itu merasa menggigil, kedinginan itu. Terus yang kedua itu susah tidur itu kayaknya pengaruh dari pikiran kemana-mana ya. Perasaan takut itu parah lah. Itu besok paginya itu aku ngerasain kayak orang kena COVID ya, badannya lemas, pusing, keliangan, kayak orang mau pingsan gitu. Terus habis itu ngerasanya itu mau makan itu nafsunya udah nggak ada, nafsu makan udah nggak ada. Terus mual, terus dada yang sini tuh sesek banget ya, sesek, nafas itu buat ini tuh kayak pendek gitu teman-teman. Itu yang aku alami. Terus habis itu apa lagi ya? Oh iya, kesemutan, tangan sama kaki kesemutan. Terus yang jantung berdebar kayak gitu, terus sama yang terakhir itu yang paling aneh ya, saya waktu itu tuh kayak ngerasa takut jatuh ya teman-teman. Jadi takut misalkan kalau mau ke kamar mandi ataupun ke luar rumah bawa kendaraan itu pasti rasanya tuh cari tempat aman. Misalnya kalau di jalan raya ya, saya tuh naiknya tuh pelan-pelan sama minggir biar kalau misalkan jatuh itu aman lah, nggak sampai. Pikirannya itu udah kacau teman-teman, benar-benar kacau. Terus waktu aktivitas kerja juga gitu, kalau jalan itu biasanya nyari yang dekat-dekat tembok kayak gini. Jadi misalkan jatuh nanti bisa, pikiran saya itu bisa pegangan sama temboknya. Itu yang aku yang ngerasain ya teman-teman. Aku ngalamin gejala itu udah berbulan-bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan itu saya belum berani cerita ke istri, belum berani ngomong ke istri. Nah, akibat dari itu badan aku tuh turun ya, berat badanku, BB aku turun hampir 6 kilo, sampai orang tua aku tuh bilang, kamu di sana nggak makan toh, kok badan kamu kurus kayak gitu. Semakin kesini kok saya tuh udah nggak nyaman, udah nggak betah lah intinya. Terus akhirnya aku cerita sama istri itu waktu itu bilangnya ya udah kita periksa gitu, di waktu itu di klinik ya, di klinik dekat rumah. Itu waktu COVID lagi gencar-gencarnya, masih banyak pembatasan social distancing atau waktu itu lockdown ya. Itu tetap saya terjang, saya nekat ya, harapannya pengen sembuh teman-teman. Dan anehnya waktu sampai di rumah sakit di klinik itu saya itu ngerasa ya nggak ada, hilang semua yang saya rasain itu hilang.
Terus kayak kembali kayak biasa. Itu anehnya di situ. Terus waktu ngobrol sama dokter pun ya itu udah sembuh, rasa udah nggak ada yang saya rasain. Terus dokternya cuma ngasih obat apa ya, obat nyeri ya masalah, kayak paracetamol kayak gitu, terus sama vitamin ya teman-teman. Terus waktu itu saya nggak disuruh apa kayak lab itu nggak ada. Terus waktu itu suruh pulang. Nah, sampai di rumah belum sampai 2 hari teman-teman, belum sampai 2 hari itu gejalanya timbul lagi, malah lebih parah itu. Saya itu sampai kerja di kerjaan itu mau ngerjain laporan kayak gitu udah nggak fokus, pikirannya tuh pusing sama kemana-mana, takutnya itu jangan-jangan ini aku kena jantung ini teman-teman, jangan aku kena apa ya, pasti pikirannya ya kayak gitu yang saya rasain itu. Sama istri nyoba ke rumah sakit ya, kan lebih lengkap lah alatnya mungkin ya, pikiran saya. Terus waktu itu sampai di rumah sakit saya diperiksa. Waktu diperiksa ya katanya dokter saya mungkin cuma ngalamin kecapean aja, nggak ada. Waktu itu kan soalnya di tes suhunya juga normal, terus nggak ada muntah, nggak ada batuk, cuma sesek ya, cuma saya bilang sesek ya. Dokternya cuma bilang itu kayaknya masalah asam lambungnya pak, asam lambungnya naik jadi bikin sesek kayak gitu, bilangnya dokternya kayak gitu. Terus aku dikasih obat lambung kalau nggak salah, obat lambung sama disuntik. Habis suntik itu badan rasa enakan ya, nggak tahu itu suntik apa. Habis itu pulang sampai rumah ya normal, udah lega rasanya, udah lega. Baru waktu itu lumayan agak lama ya, soalnya nggak ada pikiran yang bikin stres atau rasa takut itu, alhamdulillah gangguan kayak gitu belum ada. Terus 2 bulan total, hampir 6 bulan ya, 6 bulan itu kambuh lagi teman-teman. Itu gara-garanya itu apa, ada teman atasan kerjaku itu meninggal gara-gara ya covid itu tadi, gara-gara covid. Terus ya udah, mulai di situ saya mulai panik lagi, pikiran kemana-mana, kambuh lagi, pusing keliengan, sesak nafas, tremor, terus kesemutan, badannya itu panas dingin, wah parah. Waktu itu pikiran saya itu takut karena apa ya, karena itu loh apa, saya tuh kan masih muda, anak masih kecil, terus ya belum bisa pakai ortu, masa saya mau meninggal muda, itu yang saya takutkan sebenarnya itu. Terus habis itu saya itu karena saya tuh gimana ya, pernah ngalami. Terus habis itu saya pernah ngalami apa itu namanya, pemecatan ya, istilahnya pengurangan karyawan. Saya kena dampaknya itu, saya nganggur di rumah itu, nggak kerja hampir 6 bulan, setengah tahun saya nganggur, kerja seadanya. Waktu itu saya mikir kalau saya ke rumah sakit pakai uang apa. Jadi gejala-gejala yang timbul itu suka timbul yang aneh-aneh itu ya, saya nyikapinya ya biasa aja, soalnya karena saya nggak punya uang teman-teman. Waktu itu saya mentingin anak saya, butuh susu, butuh pampers, butuh sabun dan lain-lain lah. Akhirnya saya mengalah untuk anak saya. Tapi selama 6 bulan itu ya nggak ada apa, saya tuh jatuh ambruk apa gimana, alhamdulillah enggak. Ya cuma pusing pasti itu setiap hari. Terus habis itu kadang tiba-tiba jantungnya berdebar-debar, terus kesemutan, badan itu dingin meskipun panas ya teman-teman, panas di luar, panas mataharinya panas ya, saya tuh merasa tetap dingin teman-teman. Itu aneh banget menurut saya total hampir 5 kali dipindah-pindah RS, terus 3 kali klinik. Kalau untuk puskesmas saya cuma 1 kali, karena puskesmas kan biasanya kan cuma urgent kan, maksudnya di desa lingkupan saya itu cuma ada 1, jadi puskesmas cuma 1. Udah kembali kerja lagi, udah kembali aktivitas lagi. Nah di situ saya mulai ngalami lagi itu, gara-garanya apa, karena saya itu kan di kerjaan itu kan waktu itu kan sepi ya teman-teman. Waktu sepi itu saya kan main HP kayak browsing kayak gitu kan. Lah di situ mulai lagi, waktu browsing itu
ini salah satu gejala penyakit jantung, ini salah satu gejala penyakit ini. Wah, mulai kacau lagi di situ teman-teman. Gak cuma dari itu, saya juga pernah ke kayak akupuntur, terus terapi kayak pijat urat, terus lagi ya teman, spiritual, dukun juga pernah. Ya itu baik hasilnya. Terus mulainya aku tuh mulai berangsur membaik teman-teman. Itu lebih 1 tahun yang lalu ya, belum ada 1 tahun lah. Itu aku ke dokter lagi, itu ketemu sama dokter muda ya teman-teman. Kayaknya dia tuh baru belum lama lah praktek di rumah sakit. Dia tuh mau dengerin curhatan saya, mau dengerin apa yang saya alami. Saya cerita semuanya, terus dia bilang gini, bapaknya itu saya lihat riwayatnya itu pindah-pindah RS, pindah-pindah klinik itu udah berapa kali aja loh Pak. Itu kenapa? Terus saya bilang, saya gini-gini dok, saya itu pengennya sembuh, makanya dari itu saya pindah-pindah rumah sakit biar saya itu bisa sembuh, bilang gitu. Terus dokternya ketawa sambil bilang gini, lah bapak itu nggak emangnya sakit, bapak itu sebenarnya nggak sakit, cuma pikiran bapak itu yang pengen bapaknya sakit. Pak, kalau orang Jawa ya, Pak, lihat, sampean lihat itu yang tidur-tiduran yang di depan bapak itu kan, waktu itu saya di UGD ya, di UGD itu banyak orang yang sakit beneran tuh. Pak, sampean lihat yang tidur-tiduran yang di depan bapak itu, yang samping-samping itu yang orang yang benar-benar sakit tuh ya, kayak gitu Pak. Orang yang pengen sakit aja dia pengen sembuh, tapi bapaknya yang nggak sakit kok malah pengen sakit, ini gimana? Dokternya sampai bilang gitu, sama susternya itu sampingnya itu sampai ketawa-tawa dia tuh. Terus habis itu dia bilang gini lagi, Pak, udah berapa waktu aja yang dibuang, udah berapa uang aja yang dibuang, bapaknya itu lebih baik uangnya itu ditabung Pak, daripada buat kayak gini. Kalau dokter bilang bapaknya itu nggak kenapa-napa, ya udah nggak apa-apa, berarti kan memang kita tuh udah sekolah, kita tuh udah dapat ilmu tinggi, harusnya bisa tahu lah kalau ini sakit atau enggak, itu kan udah tahu. Kenapa bapaknya masih ngeyel kayak gitu? Mending uangnya itu buat kebutuhan anaknya mungkin, atau buat buat rekreasi katanya, buat rekreasi sama anaknya, sama istrinya, daripada buat kayak gini. Ya saya bilang ada benar juga ya teman-teman ya. Lah sepulangnya dari dokter itu, saya tuh berpikir kayak gini, jujur saya tuh memang nggak bersyukur, pertama itu. Yang kedua, ibadah saya itu masih sering bolong ya teman-teman. Paling ibadah pun, saya jujur ini, ibadah pun itu saya cuma sholat Jumat, pas Jumat aja itu ya, untuk yang 5 waktunya ya belum maksimal gitu. Terus saya mulai perbaiki sholat saya, ibadah saya. Tiap malam itu saya dengar kayak pengajian tentang menikmati rasa syukur ya teman-teman, itu sangat ampuh menurut saya. Nah setelah itu alhamdulillah aku udah ngerasa baikan ya teman-teman, udah ngerasa baikan sampai saat ini. Alhamdulillah udah berhasil lepas dari dunia ilusi, menurut saya dunia ilusi lah. Oke teman-teman, ingat masih ada orang-orang yang harus kalian perjuangkan ya teman-teman. Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh. Masih ada, misalkan kalian udah punya istri, misalkan udah punya suami, misalkan punya anak, misalkan kalian masih bujang, punya pacar, ataupun kalian cuma punya orang tua, ya tetap disyukuri. Masih ada orang-orang yang sayang sama kalian, masih ada orang-orang yang perlu kalian perjuangkan. Jangan takut sama hal-hal yang nggak pasti ya teman-teman. Berpikiran positif, tetap semangat, jalani hari-hari kalian itu penuh dengan kebahagiaan. Harusnya kita tuh di dunia dinikmati ya teman-teman, kita itu di dunia dinikmati, nggak usah pikiran yang aneh-aneh. Oke teman-teman, sekian dulu video yang saya upload hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai apa aja, bisa komen di bawah.
next video saya akan bahas tips-tips apa aja ketika saya jalani hari-hari yang sangat melelahkan itu, sangat buruk sekali menurut saya, sama makanan apa aja yang saya konsumsi waktu saya itu kena GERD. Terus saya akan sharing-sharing soal hal-hal yang mengenai gangguan kecemasan ataupun GERD ya. Ditunggu aja videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.